Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat insan peraja yang dirahmati Allah. Kali ini insan peraja akan menguak ya, mencari tahu, bukan mencari tahu, ingin tahu ya, tentang umur Islam yang nggak sampai dari 1500 Hijriah. Hadis, dari hadis Hadis mungkin sabda Rasulullah bukan ya? kurang tahu itu. Kurang tahu ya, nanti akan diperlihatkan secara gaib. Dan ini konten insan peraja ini tidak ada unsur dari mungkin sejarah-sejarah ya, kitab-kitab mungkin nggak ada versi-versi gaib. Jadi kalau nggak ada persamaan cerita yang Anda yakini, ya jangan diperdebatkan ya. Intinya semua kebenaran kan ya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kejadian-kejadian setelah sebelum 1500 Hijriah ya? Iya. Sekarang 1445, tinggal beberapa lagi. 45 berarti tinggal 55 tahun lagi ya, itu kalau nyampe 55 tahun ya Ustaz ya. Kalau nggak nyampe ya itu hanya Allah yang tahu. Siap Ustaz? Insyaallah siap. Dan saya ucapkan semua penonton insan peraja dimanapun berada, salam sejahtera ya, salam damai. Tadi saya lupa menyapa untuk semua penonton dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman ya, sampai akhir hayat semua, amin. Udah siap Ustaz? Insyaallah siap. Ini sebelum saya masukkan apa yang saya masukkan tadi, akan saya protek dulu biar tidak ada penyusup yang masuk selain yang saya masukkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Protek moderator ini kunci. Yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis dari luar atau dari dalam. Ini akan saya panggil, saya hadirkan tentunya yang paling tahu ya apa makna-makna sebelum 1500 Hijriah itu ya Ustaz ya. La ilaha maksudi wa ridhoka matlubi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta hadir yang tahu tentang sejarah Islam di masa yang akan datang, yang paling tahu saya persilakan masuk menempati jasad mediator yang ada di depan. Insyaallah. Saya persilahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan ini dari golongan apa ini? Saya dari golongan jin yang sudah muslim.
Yang mengislamkan siapa? Saya dulu diislamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sampai saat ini ikut beliau, sang penguasa alam gaib, sang yang nur cahyaning nirwana. Jadi sampean itu sudah bertemu sama baginda Nabi waktu itu. Sebentar ya, ini akan saya cek dulu benar apa tidak. Tentunya dengan izin beliau, guru kami ya, sang yang nur cahyaning nirwana. Silakan. Protek aktif jikalau perkataan di hadapan saya itu bohong. Sekarang juga tubuhmu terpotong-potong. Terima kasih ya. Saya minta maaf karena mengganggu tugas sampai tadi ke sini. Saya panggil, saya hadirkan ke sini. Sudah tahu maksudnya saya hadirkan ke sini tadi? Sudah tahu. Posisi sampai tadi di mana? Posisi saya panggil tadi. Saya ada di utara Jawa, bertugas khusus. Maaf ya, saya ingin mengajukan pertanyaan pada saudara ini. Maukah kamu menjawab pertanyaan? Kedatangan saya kemari ada dua hal. Iya, apa? Dari beliau untuk apa yang kamu ingin tahu, dan satu hal lagi ingin menerangkan bahwa yang kamu tanyakan itu Oh ya, terima kasih ya. tidak untuk disebarluaskan, tapi untuk hal-hal yang menuju akhir zaman, penutup Islam, akhir riwayat Islam tersebut. Iya. Pertanyaan saya, Islam itu kan sudah disabdakan sama baginda Nabi ya, kalau umurnya tidak sampai 1500 Hijriah. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Di dalam waktu 55 tahun itu apa, ada kejadian apa aja? Salah satunya yang Ya, saya mohon izin menerangkan. iya, silakan. Perihal tahun Hijriah yang orang-orang percaya Hijriah 1445 tahun Iya. untuk sekarang ini, atas sabda Nabi mengenai umur riwayat
Islam. Apa yang terjadi yang umat Islam lalui sampai akhir hayatnya Islam tersebut banyak hal itu ada hubungannya dengan akhir zaman. Karena waktu sesingkat itu terus maknanya apa aja? ada makna di balik semua itu. Mungkin tidak semua orang percaya dan mengetahuinya. Oh gitu ya, biar Hanya orang-orang tertentu ya. yang memahami. Banyak hadis-hadis yang tersebar di seluruh bumi ini, berbagai macam filsafah orang-orang, ciptaan orang, Ya, ulama-ulama yang terdahulu. Tapi tidak untuk pembahasan ini. Asal kalian tahu, tahun Hijriah 1445 tahun ini umat Islam sudah melalui berbagai guncangan, berbagai ujian, berbagai pemimpin. Setiap 100 tahun sekali pergantian yang diberi amanah sebagai pembaru Islam untuk bertepatan di tahun 1445 tahun ini sudah katakanlah imam yang diberi amanah, yang bertanggung jawab memimpin akhir ujung zaman ini untuk menghadapi, untuk memperbarui Islam sampai kelak akhir zaman penutup Islam. Maaf, Itu salah satunya. Asal kalian tahu, sebenarnya masih ada lagi yang kurang. Sebenarnya bukan masih 55 tahun lagi, itu masih terpotong waktu Nabi hijrah ya. dari Mekah ke Madinah. Itu masih ada beberapa tahun lagi. Jadi belum pasti 55 tahun itu. Kita semua hakikatnya belum tahu. Asal kalian tahu, karena waktu Hijriah itu Ya. tidak sebagai penentu. Kalau memang sebagai penentu, umat di bumi ini sudah semua. Iya, ya. Itu saya minta maaf, ini pertanyaan saya tadi mendengar jawaban saudara ini kan bilang kalau Islam diperbarui, yang dimaksud diperbarui itu apanya? Pemimpinnya ya. Akhir zaman. Ya biar kita nggak gagal paham nanti. Setiap zaman itu ada, setiap 1 abad sekali. Oh, setiap 100 tahun ganti. Karena umat Islam itu setiap beberapa
tahun pembaruan itu pasti terguncang. Pasti ada ajaran-ajaran baru. Dan dari manusia-manusia yang tak bertanggung jawab. Sisi lain, ada ajaran-ajaran yang membuat terpecahnya Islam. Khususnya umat Islam sendiri sudah tidak meyakini, sudah memudar hukum Islamnya. Makanya diperbarui hukum-hukum Islam. Berarti intinya jawabannya kalau umur Islam itu tidak sampai ke 1500 Hijrah, bukan berarti Islam itu akan musnah kan, seperti itu kan, maknanya bukan itu ya. Kita semua belum menjalani. Ya. Kita semua baru tahu kelak. Ya. Kalau kita masih bisa mengetahui atau masih diberi umur sampai segitu. Ya, ini saya menghimbau ya, jadi semua umat Islam jangan khawatir tentang hitungan-hitungan itu maknanya banyak yang salah mengartikan ya. Jadi jangan terlalu takut atau was-was ya. Karena bisa jadi akan lebih dipercepat. Ya. Bukan sebagai patokan itu, tapi lihat dari prosesnya. Lihat zaman untuk sekarang ini, karena pemimpin akhir zaman sudah muncul di tengah-tengah kita. Jadi persiapan itu harus segera. Apa yang dipersiapkan? Salah satunya mungkin apa yang? Cuma satu persiapannya. Iya. Yakin, iman. Yakin dan iman ya. Ini di bawah kekuasaan pemimpin akhir zaman. Terkait dengan Al-Mahdi atau Imam Mahdi ya. Ya, yang bergelar Imam Mahdi. Iya. Jadi prediksi manusia banyak memprediksi kalau umur Islam tidak 1500 tidak nyampe, itu bukan berarti Islam akan musnah kan, maksudnya seperti itu ya. Itu hitungan syariat. Iya, syariat itu. Pada hakikatnya tergantung umat manusia. Oh, begitu. Tergantung Maha Pencipta. Iya. Bisa jadi belum sampai tahun segitu. Karena dari sabda Nabi tersebut, umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Iya. Ingat, tidak lebih dari 1500 tahun. Ya, itu maknanya banyak sekali ya, itu nggak bisa diartikan ya. Nah, jadi itu rahasia Allah ya. Nggak bisa dihitung. Karena tidak semua orang bisa merasakan akhir zaman ini. Hanya orang-orang tertentu. Karena zaman baginda Rasul dulu juga begitu. Tidak semua orang tahu. Oh, di waktu kepemimpinan beliau ya? Iya. Jadi bukan semua orang tahu kalau beliau itu Rasul gitu ya? Iya. Walaupun sudah tahu di hadapannya, tapi dia nggak tahu seperti itu. Dikatakan kalau baginda Nabi itu Nabi Rasul juga nggak percaya. Jadi dirahasiakan ya itu. Bahkan orang-orang terdekat Nabi, kerabat Nabi itu banyak yang tidak percaya. Oh iya. Saya kira mungkin pendapat orang tentang kenabian
mungkin diikrarkan, mungkin siarkan, enggak ya, ternyata siar itu sejak Nabi diangkat menjadi Rasul itu untuk pengikut-pengikutnya, tugasnya hanya menyampaikan kebenaran, memberi suri tauladan yang baik, mencontohkan perbuatan-perbuatan akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Bukan berarti Nabi menjuluki dirinya untuk kalangan umum. Jadi intinya tadi kejadian-kejadian ini tidak bisa diungkapkan ya. Nggak bisa, hanya ketentuan Allah. Jadi kalau orang berkata ini itu jangan dipercaya seperti itu ya maksudnya ya. Kita yakin itu sabda Nabi ya. Iya itu betul. Tapi keyakinan itu di mana harus disaring lagi. Kalau orang-orang yang tidak meyakini dan tidak mengimani, yakin boleh, yakin itu berada di hati, bukan sekedar ucapan. Yakin itu berada di hati, rasa ya? Di hati. Itu kalau orang-orang memang sudah dibukakan pintu hatinya pada Sang Pencipta, ya tidak menunda-nunda lagi untuk ya otomatis langsung beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunda-nunda. Kalau orang percaya tahun tersebut masih menunda-nunda, berarti belum yakin. Intinya seperti cuma dibuat pembahasan saja, tolak ukur umat Islam saja. Banyak di semua kalangan manusia-manusia yang berkuar-kuar berkedok ulama itu, tapi tidak sampai ke lubuk hati, tidak mau menjalani, tidak mau mengimani dan tidak mau menjalankan ya, hanya bercerita seperti omong tong kosong berbunyi nyaring gitu ya. Entah itu apa. Iya seperti itu. Tong itu loh, besi yang lubangnya tengah ada lubangnya terus ditabuh kan, nah itu namanya tong. Ya sudah, terima kasih ya saudara. Sekarang terima kasih atas informasinya, penjelasannya seperti itu. Jadi kami mohon maaf karena mengganggu tugas saudara tadi. Silahkan kembali ke tugas semula. Ya, saya pamit. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan kembali. Nah ini sahabat insan praja, keterangan dari jin yang sudah muslim. Tadi jin itu yang memuslimkan adalah baginda sendiri, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, zaman dahulu. Karena kalau maknanya umur Islam tidak sampai ke 1500 Hijriah ya, itu jangan memaknainya dengan cara seperti yang mentah-mentah. Kita harus pandai-pandai menyikapi makna tersebut ya. Intinya di pesan tadi yang disampaikan tadi, kita jangan bicara aja, ya harus dipraktekkan, ya harus diimani, diyakini ya. Kalau kita bercerita, pandai berkomunikasi ini itu menasihat ini, tapi nggak mau menjalankan, nah itu malah bahaya ya. Jadi tahu tapi tidak mau menjalankan, itu lebih baik tidak tahu itu menjalankan gitu kan. Bahaya ya. Orang tahu kalau nggak mau menjalankan itu ya siksanya didahulukan daripada orang yang menyembah berhala, karena kan fasik termasuk fasik, ya. Belum tahu ya, sudah tahu nggak mau menjalankan berarti orang itu kan fasik. Fasik. Hati-hati
Ya kita hanya mengingatkan ya, munafik juga. ya itu boleh saja, itu bahaya itu. Beda kalau orang nggak tahu. Ya udah, ini tadi apa namanya, pengetahuan dari sisi gaib. Ya ini jangan berdebatkan ya. Kalau mungkin ada salahnya ya kita minta maaf. Gak ada apa, mungkin gak sama dengan keyakinan saudara sahabat Insan Praja. Ya yang penting di masa-masa akhir zaman ini perlu memang harus yakin, iman gitu kan, itu harus wajib kan gitu. Kalau enggak itu ya bahaya ya. Ya sering-seringlah berzikir pada Allah, mengingat Allah, karena Allah lah yang mengatur semua alam semesta ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.